Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, khususnya untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allahu Rabbi biqauli alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita diberikan beberapa kenikmatan, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, dan nikmat sempat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 10, selamat datang di kampus Madrasah Akademik berbasis riset Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Tentunya kalian masih ingat bagaimana perjuangan kalian untuk bisa masuk di MAN 2 Kudus ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat bergabung dengan kami, keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Selanjutnya, kami di sini akan memberikan materi tentang strategi pembelajaran dan struktur kurikulum masa darurat tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Azhar Latif, dan kebetulan kami membantu Bapak Kepala Madrasah di bidang kurikulum. Dalam masa strategi pembelajaran dalam masa darurat ini, tentunya pembelajaran tidak akan bisa normal seperti biasanya. Maka dari itu, kami akan memberikan beberapa pengarahan bagaimana nanti pembelajaran yang ada di MAN 2 Kudus. Syukur alhamdulillah, diversifikasi madrasah pada tahun pelajaran 2020-2021, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus termasuk salah satu dalam madrasah unggulan bidang akademik, sains, dan riset. Sesuai dengan regulasi kurikulum madrasah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, yaitu KMA nomor 183 tahun 2019 tentang pedoman kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah, dan juga KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, yang insya Allah
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus telah dan akan melakukan inovasi dalam mengembangkan kurikulum di madrasah ini. Seperti yang kita ketahui, dalam mengimplementasikan KMA 183 dan KMA 184 tahun 2009 sesuai dengan surat Direktur KSKK Madrasah Dijen Pendis bahwasanya KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 berlaku efektif mulai tahun pelajaran 2020-2021 untuk semua jenjang. Dalam menghadapi implementasi kurikulum, tentunya kami tidak hanya sekedar mengimplementasikan saja, tetapi kami mencoba untuk mengembangkan dan menginovasi kurikulum. Madua Kudus akan melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan madrasah. Yang harus kalian ingat dan hafalkan adalah visi kita. Ada 3, yaitu berakhlakul karimah, berakhlak islami, unggul dalam prestasi, dan terampil dalam teknologi. Yang insya Allah ketiga-tiganya itu menjadi tujuan utama dalam pendidikan di Madua Kudus. Untuk struktur kurikulum, Madua Kudus mengacu sesuai dengan KMA 184 dari struktur kurikulum akademik 57 jam pelajaran per minggunya dengan nanti ditambah 2 jam pelajaran untuk mulok. Tetapi pada masa darurat COVID-19 ini akan kami coba kita rubah menjadi 29 jam pelajaran per minggu. Khusus untuk program-program unggulan BCS Bahasa, BCS Sains Boarding, BCS Sains Non Boarding, BCS Sains Tahfidz, dan BCS Keagamaan berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, kami akan menambahkan 6 jam pelajaran di waktu yang normal dan menambah 3 jam pelajaran pada masa pandemi ini. Untuk itu, apapun yang kita lakukan itu akan kita cantumkan dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disering dengan dokumen 1 kurikulum madrasah untuk mendapatkan persetujuan dari kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Anak-anakku kelas 10 yang kami banggakan. Sesuai dengan kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021, perlu kalian lihat dan kalian tandai tanggal-tanggal penting untuk kalender pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pada hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 adalah awal tahun pelajaran 2020-2021. Pada saat masa pandemi, masa darurat COVID-19, tentunya ada beberapa regulasi pembelajaran di madrasah. Yang pertama, kami mengambil dari surat edaran Dirjen Pendis
nomor 258.1 tahun 2020. Yang kedua, Surat Dirjen Pendis nomor B-686.1 dan seterusnya. 3. SK Dirjen Pendis nomor 2491 tahun 2020. Dan yang terakhir adalah SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Untuk struktur kurikulum yang akan kalian pelajari tentunya akan lebih banyak dibandingkan pada saat kalian masih di SMP atau di MTS. Untuk di struktur kurikulum darurat program MIPA, ada beberapa mata pelajaran yang kami coba untuk kita klasifikasikan, kita kelompokkan, dan kita kategorikan untuk menunjang pembelajaran kalian. Ada utama, pendukung 1, dan pendukung 2. Jadi untuk utama kami warnai dengan yang coklat. Untuk yang pendukung 1 kita warnai kuning. Dan pendukung 2 kita warnai dengan hijau. Tentunya antara mapel utama, mapel pendukung 1 dan pendukung 2 di masing-masing program akan berbeda. Struktur kurikulum darurat pada program MIPA total ada 19 atau 17 mapel tepatnya dengan alokasi waktu 29 jam pelajaran setiap minggunya. Selanjutnya untuk struktur kurikulum darurat program IPS. Ini juga masih sama seperti dengan struktur kurikulum di MIPA. Tetap kita bagi menjadi 3 kategori, utama pendukung 1 maupun pendukung 2. Dengan total jam juga masih sama, 29 jam pelajaran setiap minggunya. Ini nanti silakan kalian lihat untuk mapel-mapel apa saja yang nanti akan kalian pelajari. Selanjutnya juga dari struktur kurikulum darurat untuk bahasa dan budaya. Juga masih sama seperti yang sebelumnya. Alokasi waktu 29 jam pelajaran setiap minggunya. Dan yang terakhir adalah struktur kurikulum darurat program keagamaan. Ini pun masih sama, 29 jam pelajaran setiap minggunya. Nanti silahkan kalian lihat mapel-mapel apa saja dan nanti juga akan kami beritahukan lewat wali kelas masing-masing bagaimana teknis detailnya pembelajaran pada masa darurat ini. Untuk waktu pembelajaran, karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh, siswa belajar dari rumah untuk sementara waktu. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, pembelajaran kita mulai dari jam 7 tepat. Jam 7 sampai jam 7.30 diawali dengan doa dan tadarus. Tentunya dengan pemantauan wali kelas masing-masing. Selanjutnya jam 7.30 sampai jam 11.45. Ini diselingi dengan istirahat 30 menit. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu ada 5 mapel.
Dan khusus untuk hari Jumat hanya 4 mapel. Konsep pembelajaran masa darurat ini tentunya kegiatan pembelajaran tidak akan bisa dijalankan secara normal seperti biasanya. Siswa belajar dari rumah bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai tuntutan ketuntasan kurikulum semata, namun lebih menitik beratkan pada penguatan pendidikan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Kegiatan pembelajaran melibatkan guru, orang tua, dan lingkungan sekitar siswa. Kegiatan pembelajaran ini kita ambil pada masa darurat dengan mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, baik pada aspek fisik maupun psikologi. Untuk strategi pembelajaran masa darurat, yang pertama, ibu bapak guru nanti akan menyusun rencana pembelajaran yang sederhana agar mudah dilaksanakan serta memuat hal-hal pokok saja. Yang kedua, ibu bapak guru juga dapat memilih dan memilah serta memberikan materi-materi esensi untuk menjadi prioritas yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi yang lainnya nanti akan bisa kalian pelajari secara mandiri. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sementara melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring maupun luring. Menggunakan aplikasi e-learning madrasah yang dapat diakses melalui link e-learning.man2kudus.sch.id dan atau melalui channel YouTube Man2 Kudus. Silakan nanti kalian buka YouTube, cari channel Man2 Kudus. Ini juga akan diberikan beberapa materi di situ. Dan atau juga melalui Zoom, Google Meet yang nantinya akan dikelola oleh masing-masing ibu bapak guru atau wali kelas. Adapun kegiatan penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun dalam bentuk portofolio, penugasan, praktek tertulis, dan bentuk asesmen lainnya yang sangat memungkinkan dilakukan pada saat masa darurat. Untuk pembelajaran new normal nantinya tentunya akan berbeda dengan pembelajaran yang kita lakukan saat ini, yaitu bentuk daring atau luring, pembelajaran jarak jauh. Dalam masa new normal atau masa transisi nantinya, pembelajaran berupa tatap muka tentunya kami akan sampaikan setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentunya dari madrasah. Untuk lebih lanjutnya nanti setelah ada pengumuman resmi bagaimana untuk teknis pengelolaan pembelajaran tatap muka. Dalam masa darurat, semua warga madrasah wajib menjaga keselamatan
keamanan, dan kesehatan. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim, Mandua Kudus akan melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran dengan model pembelajaran jarak jauh. Siswa belajar dari rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan teruslah kejar mimpi kalian dengan tetap belajar. Terima kasih untuk pembelajaran atau untuk presentasi kali ini. Kiranya cukup. Silahkan kalau memang ada beberapa yang ingin ditanyakan, bisa lewat OSIS atau juga bisa langsung japri ke kami atau juga ke madrasah. Apapun bentuknya, apapun yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan tabayun dan ditanyakan kepada kami. Akhirnya, selamat mengikuti Matsama tahun pelajaran 2020-2021 Madrasah Akademik Berbasis Riset Mandua Kudus. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.